minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan melayakkan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah persembahan puji-pujian kita, persembahan kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan, itu membuat Tuhan berkenan kepada kita. Sikarapa kaya ramaya sikre bibulu kainana, sikarapa paramaya sikre bibia ramaya sikre, urapa kaya ramaya sikaya ramaya sikre, urapa paramaya sikre bibulu kainana Tuhan, biarlah Engkau berkenan dengan apa yang kami berikan kepada Engkau. Layakkan kami Tuhan
ini harus serempak. Amin. Ini seperti tentara, Bapak Ibu, tentara yang semangat. Jadi tepuk tangannya juga nggak loyo-loyo. Harus semangat. Haleluya. Kita semua semangat. Amin. Bapak Ibu, itu terima janji Allah. Itu bukan hanya sekedar kita ngomong, tapi benar-benar Tuhan, kami sedang menerima janji Allah. Ketika kota kami dilepaskan dari virus corona, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sekarang ini kita kembali bisa ibadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ada kota-kota lain yang belum bisa ibadah, tapi kita sudah bisa. Haleluya. Haleluya. Ya, lebih semangat. Amin. Semangat ya. Hidup ini. Luar biasa Tuhan kita, amin. Yes, haleluya. Amin. Haleluya.
Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Perhatikan ya. Alkitab mencatat hati adalah yang paling licik. Yeremia 17. Ya. Terus Perjanjian Baru, Injil. Dari dalam hati muncul segala macam kecemaran. Dari dalam hati muncul segala macam kecemaran, percabulan. Sudah, ini hanya digoyang di sana. Segala macam percabulan, kecemaran itu muncul dari hati. Sementara Tuhan lihat hati, betul?
Tuhan lihat hati kita? Ya. Iya, Tuhan tidak lihat luarnya. Makanya firman Tuhan berkata, betapa kita harus menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Masa-masa kesukaran, jaga hati. Masa-masa kesulitan. Haleluya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, berarti Tuhan akan selalu mendapati tidak adanya koneksivitas dengan Dia. Berarti apa? Kita terputus dari aliran roh yang ada. Jadi kita harus menjagai hati kita. Amin, amin, amin. Amin, amin, haleluya. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita, yaitu gereja yang membangun dan berjaga-jaga. Gereja yang membangun dan yang berjaga-jaga. Haleluya. Gereja yang membangun dan berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus membangun kapasitas roh kita, membangun hidup kita, dan terus di dalam berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita buka ayat firman Tuhan, pastikan dulu HP saudara, tab saudara, tanda pesawat. Sudah? Berarti kalau masih bunyi nanti itu adalah untuk gereja. Dan kalau ada temannya lihat di situ main Facebook, buka WA, langsung angkat tangan, HP-nya buat gereja. Saudara bersedia? Bersedia? Apalah sebuah arti HP kan? Kalau tidak bisa dijinakkan, berarti hidup saudara juga nggak bisa dijinakkan. Amin, amin, amin. Oke, Lukas pasal 24 ayat 33. Lukas 20 mulai ayat 33. Sebenarnya harus baca semua. Ini mengenai perjalanan murid ke Emmaus. Yesus menampakkan diri perjalanan ke Emmaus. Lukas 24, 33 sampai 38. Kalau sudah ketemu katakan ayat 33 mulai. Kita baca dulu ayat 33 sampai 38. Dua ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Haleluya. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak mengenal Yesus, betul? Haleluya. Nah, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena mereka tidak menaruh perkataan Tuhan di dalam hati mereka. Yesus berkali-kali mengatakan bahwa aku akan menderita, mati, dan kembali pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak menyimpan itu. Mereka selalu menginginkan Yesus sebagai Raja dalam hidup mereka selama-lamanya. Dan murid-muridnya adalah anggota kabinetnya, kira-kira seperti itu. Dan mereka selalu berpikir secara daging. Tidak pernah mereka berpikir secara rohani, melihat dan mendapatkan Yesus. Sehingga ketika terjadi Yesus
ditangkap, Yesus disiksa, mereka menjadi kaget dan heran. Saudara, ada banyak hal tidak terjadi, terbangun sesuatu dalam diri kita oleh karena kita tidak menghidupi firman. Diri kita tidak terbangun secara rohani oleh karena apa? Firman itu hanya sebatas kita tahu, sebatas kita dengar dan kita tahu. Tidak kita taruh firman itu di dalam hati kita, dan mulai firman itu bertumbuh dan berbuah. Kita hanya banyak tahu firman. Oh, Yesus mati. Oh, Yesus datang untuk orang berdosa. Oh, Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya tidak cukup hanya kita tahu. Nah, murid-murid ini hanya banyak tahu. Sekalipun mereka bersama dengan Tuhan Yesus, tapi sebatas tahu. Yesus berkata, aku akan menderita, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka tidak percaya. Ngomong apa sih guru ini? Kadang kala kita sama. Kita sudah ditegur firman Tuhan, sudah dinasihati firman Tuhan, sudah dibangun firman Tuhan, tapi kita tidak terbangun. Kita masih tetap mempertahankan kedagingan kita. Kita masih tetap mempertahankan keinginan-keinginan kita. Kita tidak berjalan serta-merta dengan firman bersama Tuhan itu sendiri. Sama dengan murid-muridnya, mereka tidak berjaga-jaga dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada pintu gerbang surga dan ada juga pintu gerbang maut. Haleluya. Amin. Kita sebagai gereja Tuhan harus menyadari bahwa ada pintu gerbang surga dan ada pintu gerbang maut. Amin. Pintu gerbang surga dan pintu gerbang maut itu ditentukan oleh kita sendiri. Haleluya. Ditentukan oleh sikap kita. Anda mau berjalan di dalam gerbang surga dan gerbang maut, itu ditentukan oleh kita. Makanya jangan hanya banyak tahu. Haleluya. Kalau kita baca Alkitab, terus renungkan, hidupi, kalau kita baca Alkitab, merenungkan, menghidupi, dan mendeklarasikan, setiap kali engkau deklarasi, rohmu, firman itu digosokkan kepada rohmu, semakin dipertajam. Setiap kali firman itu digosokkan kepada rohmu, ketika engkau deklarasi, maka ada perubahan hidup. Ketika engkau deklarasikan firman itu kepada rohmu, selalu ada kemenangan. Haleluya. Ketika kita melalui firman yang kita deklarasikan itu membuat kita sedang ada di dalam pintu gerbang surga. Haleluya. Nah, kalau ada firman di dalam kehidupan kita, itu menjadi pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga itu adalah firman. Pintu gerbang surga itu adalah praise and worship. Yohanes 4:23-24 berkata, baca yang keras. Yohanes 4:24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 23 dong mulai. Saatnya, ayo dong. Saatnya. Kapan? Sekarang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Perhatikan, firman Tuhan yang berkata, saat akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti kalau saudara dan saya tidak lagi memuji penyembah di dalam roh dan kebenaran, Anda tidak ada di dalam pintu gerbang surga. Anda sedang ada di jalan, di dalam kehendakmu sendiri, atau di pintu gerbang maut. Tapi saya percaya hanya ada dua jalan. Saya setuju dengan lagu Sekolah Minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit.
dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, kalau saudara dan saya mau hidup di dalam jalan kebenaran, pintu gerbang surga, posisikan dirimu membaca, merenungkan, menghidupi, mendeklarasikan. Itu yang pertama. Jadikan dirimu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Berarti apa? Engkau sedang memposisikan diri di dalam pintu gerbang surga. Jelas tujuannya, jelas hasilnya, jelas keberadaannya. Kenapa orang stres? Saya mau tanya saudara, kenapa orang stres? Karena tidak punya duit. Salah. Justru banyak orang berduit yang paling stres. Betul? Loh, lihat tukang beca itu tidur ngorok itu di beca cangkrang begitu. Tapi banyak orang yang punya duit tidak bisa tidur. Harus mengkonsumsi obat tidur. Apalagi waktu masa-masa pandemi ini. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak memposisikan diri di pintu gerbang surga. Jadi ada dua jalan. Ada pintu gerbang surga, ada pintu gerbang. Nah, gereja kalau membangun terus secara rohani, manusia rohnya dibangun dan dibangun. Ingat ya, membangun dan berjaga-jaga. Itu dua hal yang harus kita jalani setiap hari. Bangun manusia rohmu dengan apa tadi? Membaca Alkitab dan praise and worship. Engkau ada di pintu gerbang surga. Amin, amin. Setiap hari kita membangun. Dan lihat, sama seperti membangun rumah, ada keteraturan dah. Batanya teratur dah. Betul ya? Sengnya teratur dah. Gentengnya teratur dah. Teratur. Dan rapi tersusun seperti itu. Nah, sekarang kita melihat pintu gerbang maut. Jalan pintu gerbang maut itu apa sih? Tadi jalan pintu gerbang surga kita sudah tahu? Sudah tahu kan? Lewat apa tadi? Membaca, merenungkan, dan yang kedua adalah praise and worship. Haleluya. Pujian penyembahan itu pintu gerbang surga. Dan ketika engkau ada di dalamnya, pintu ada praise and worship yang keluar dari hatimu, engkau sudah di dalam pintu gerbang surga. Tetapi pastikan hati, pikiran dan mulutmu jadi satu. Bukan mulutmu menyanyi tapi pikiranmu komportan wis mati turu. Jangan air di kamar mandi dan dipaten. Kita bicara surga neraka kayak gini. Ini bukan masalah mic nyata. Tes. Haleluya. Mixingnya dimatikan. Haleluya. Kalau ada pintu gerbang surga, berarti ada pintu gerbang maut. Betul? Ya. Kalau kita sudah tahu pintu gerbang surga itu adalah firman dan praise and worship. Sekarang kita melihat pintu gerbang maut, supaya kita bisa membangun diri kita setiap hari. Haleluya. Setiap hari Anda dan saya bangun dirimu. Baca firman, renungkan, hidupi deklarasikan, praise and worship setiap hari. Mulut, hati, dan pikiran kita menjadi satu. Pintu gerbang maut itu di mana? Hati-hati, ini menjadi awasan. Inilah disinilah kita perlunya berjaga-jaga. Galatia 5:19. Galatia 5 ayat 19. Oh, semua sudah tahu. Semua sudah tahu kan? Galatia 5:19. Kita baca ayat 20, 19-20. 3-2 ya. Perbuatan daging, yaitu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persaksian, iri hati, amarah,
perbuatan daging itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Barang siapa hidup dalam keinginan-keinginan daging menjadi seterunya Tuhan. Ya. Berarti kalau orang yang hidup di dalam keinginan-keinginan daging, memuaskan hawa nafsunya, berarti dia ada di pintu gerbang maut. Haleluya. Jagai dirimu setiap hari, bangun dirimu setiap hari, hiduplah dalam kebenarannya setiap hari, hiduplah menyenangkan Tuhan setiap hari, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas kita. Yang pertama, yang pertama perlu kita lihat adalah, bisa saudara baca? Ya, jangan dulu. Ini rahasia. Baca dulu 3-2 ya. Yang perlu diwaspadai gereja terhadap gerbang maut. Apa yang perlu diwaspadai gereja terhadap gerbang maut? Perlu kita waspada sebagai gereja Tuhan? Waspadai terhadap gerbang maut. Apa yang pertama kita melihat? Baca 3-2 ya. Dan kuasa keinginan daging yang ketika orang mau mempunyai. Ini salah ayat. Ini ayat 19 dan 21 Galatia tadi. Jerat kekuasaan diganti ya Nok ya. Ini 19 Galatia tadi 19 sampai 21a. Jerat kekuasaan keinginan daging yang dipikat oleh roh-roh dunia ini. Ini yang perlu diwaspadai gereja terhadap gerbang maut. Gereja itu kita loh ya. Gereja itu kita. Yang perlu kita waspadai adalah kepuasan keinginan-keinginan daging. Berarti selalu dipimpin oleh daging, menuruti keinginan daging, tidak ada habisnya. Saudara makan enak hari ini, besok juga 1 jam kemudian juga makan enak. Berarti tidak ada habisnya. Kepuasan, perhatikan ini, kepuasan. Kalau engkau terus menginginkan memuaskan dagingmu, memuaskan kedaginganmu, hawa nafsu, berarti kita ada di pintu gerbang neraka, pintu gerbang maut. Oleh sebab itu, jangan kita terpikat oleh roh dunia ini. Haleluya. Jangan terpikat oleh hal-hal duniawi, kepuasan-kepuasan. Ini saatnya kita berjaga-jaga, karena Tuhan sudah hampir tiba. Engkau lihat tanda-tanda zaman ini, itu menunjukkan Tuhan hampir datang. Dan engkau tidak tahu kapan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Oleh sebab itu, jangan memuaskan lagi keinginan-keinginan daging, dan jangan dipikat lagi oleh orang-orang dunia ini. Kita akan melihat lebih lagi apa yang dilakukan oleh bangsa baik Allah. Kita melihat Pengkhotbah 9 ayat 12. Kita melihat lanjut. Apa yang dilakukan, terbius terterang, terperangkap oleh keinginan. Oh, haleluya. Pengkhotbah 9 ayat 12. Mana Pengkhotbah? 9 ayat 12. Kita melihat mereka. Pengkhotbah 9 ayat 12. Sudah dapat belum? Amin. Kita baca bersama-sama 3-2 ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan dan seperti burung yang tertangkap dalam serat, begitu anak-anak manusia terserat pada waktu yang malam. Mereka sekarang tiba-tiba. Gambarannya ikan itu tahu tidak kalau ada jangan? Ikan itu tidak tahu kalau itu perangkap ketika pancing dikasih cacing. Dia pikir, wow, ada makanan cuma-cuma. Perhatikan, kita disamakan sama. Di dalam dunia ini banyak perangkap. Banyak perangkap. Perangkap pertama apa yang saudara tahu? Keinginan mata. Mata kita menginginkan banyak hal. Kita sudah kena di dalamnya. Iya, Shopee. Buka sel. Nggak usah Anda ke mall lagi kan sekarang tuh. Nggak. Cukup buka Shopee dan sel, dan kita tertarik, bagus ya. Tapi begitu barangnya datang tidak bisa dipakai. Lihat,
Godaan-godaan dunia dan keinginan-keinginan daging. Tapi itu bukan menjadi jerat dan perangkap buat kita. Jangan ketagihan. Lihat, keinginan-keinginan ini memperangkap kita. Hati-hati. Karena keinginan, lihat ya, perangkap dunia ini seperti ikan tadi. Dunia ini juga seperti perangkap buat kita. Jangan lupa, jangan terlena bahwa kita nanti tertangkap di dalamnya. Lupa membangun manusia roh kita. Lupa berdoa. Dan bahkan ketika berdoa pun, menyembah pun, sopi terus pikirannya. Sopi terus. Kapan aku miliki itu? Kapan aku punya itu? Bisa terjadi? Bisa. Itu berarti kamu sudah terjerat. Sudah terperangkap di dalamnya. Sudah terperangkap di dalamnya. Tuhan tidak mau itu terjadi buat kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua, kita perhatikan. Kita perhatikan. Baca dengan keras, 3, 2 ya. Pengejaran yang berlebihan terhadap benda perkara duniawi. Berlebihan kita. Terus kita lihat. Baca 3, 2 ya. Manusia menggadaikan kesehatan mereka di dunia. Banyak manusia menggadaikan kesehatannya. Gara-gara apa? Dunia. Keinginan dunia, keinginan daging. Mereka menggadaikan kesehatannya. Kita melihat terus. Setelah mereka menggadaikan, 3, 2 ya. Susah karena dia. Terus. Sakit karena dia. Terus. Stres karena dia. Terus. Lihat. Orang yang sudah terjerat oleh firman Tuhan tadi, betul ya? Terjerat seperti ikan, terperangkap seperti ikan. Manusia itu terperangkap di dalam keinginan dagingnya yang berlebihan, mengejar keinginan dunia, perkara duniawi. Manusia itu menggadaikan kesehatannya. Demi apa? Dunia. Susah karena dunia, sakit karena dunia, stres karena dunia. Mengapa? Hati mereka dikuasai. Ada di antara kita? Puji Tuhan, sudah bebas. Setelah lihat firman ini sudah bebas sekarang. Berapa banyak kita bertengkar karena pekerjaan? Berapa banyak kita bertengkar karena ego kita? Semuanya gara-gara dunia. Karena ego, keinginan kita yang kita pertahankan. Terjadi pertengkaran. Sakit karena dunia. Stres karena dunia. Tanya kiri kanan, kamu seperti itu? Sakit gara-gara dunia, stres gara-gara dunia, menderita gara-gara dunia. Baca Alkitab dong. Jangan menginginkan kekayaan. Firman Tuhan bilang, Engkau pengen ngomong itu. Kalau kamu pengen kaya, jangan stop. Amsal berkata, berkat Tuhan menjadikan kaya. Susah kaya menambah ini. Jadi kalau berkat Tuhan menjadikan kaya, kejarlah Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Amin, amin. Jangan sampai ini terjadi buat kita. Bagaimana orang ini berjaga-jaga membangun manusia rohnya, kalau kepikiran juga pada perkara-perkara duniawi, apapun akan digadaikannya untuk mendapatkan ini. Padahal ini tidak ada habisnya. Lihat HP itu, ada habisnya? Tidak. Mulai dari ada antenanya sampai Android. Sekarang Android ada habisnya? Tidak. Bersaing terus. Vivo, Oppo, Samsung, apalagi itu? Xiaomi, tidak ada. Saudara, saya percaya jarang yang punya Xiaomi, paling tidak Vivo dan Samsung.
Yang paling keren Apple, iPhone. Wah, ada habisnya. Loh, semua menginginkan. Kalau saya kasih ini HP yang ada antena, Vivo Android Y19, saudara pilih mana? Aku yang antena saja ada. Artinya semua kita punya keinginan, tapi orang bisa mengejarnya. Coba perhatikan nih, ini udah punya HP ini. Loh, HP ini kan hanya tinggal fungsi saja sih. Kita hanya mau mendengar SMS-an, bisa toh? Bisa. Tapi banyak orang, perhatikan, jual ini, kredit ini. Banyak tak? Itu apa? Keinginan. Bukan kepada fungsi, bukan kepada kebutuhan, tapi keinginan. Makanya banyak orang menggadaikan kesehatannya gara-gara ini. Makanya dan susah gara-gara apa? Perkara dunia. Mari kita sadar hari ini. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tetap ada di dalam seperti ini, berarti pintu gerbang maut. Tanpa engkau sadari, engkau sedang berjalan di pintu gerbang maut. Kita mengejar hal-hal duniawi saja. Tapi Tuhan mau kita berfungsi sebagai pintu gerbang surga. Next, itu Tuhan mau kita berfungsi sebagai gereja yang bergereja yang apa ini? Berfungsi sebagai pintu gerbang surga. Gereja berfungsi sebagai pintu gerbang surga. Berarti apa? Siapa kita? Anda dan saya jangan memposisikan diri di pintu gerbang maut. Hidup oleh apa? Keinginan. Hidup oleh apa? Sikon. Hidup oleh apa? Apa kata orang? Stop sudah. Kita terperangkap. Pengkhotbah 9 ayat 12 itu seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Saudara sudah pernah tonton film Dory dong? Dory. Wah, ikan bisa ngomong dong. Nemo. Ikan Nemo ya. Seru enggak saudara nonton itu? Terperangkap dia. Mereka asik bermain. Mereka tidak tahu jala sedang datang. Masuk. Seperti itu banyak manusia. Lihat, Shopee itu termasuk perangkap. Iklan itu termasuk perangkap. Saudara masih ada sepatu 10 pasang. Pengen sepatu baru lagi? Baju masih sak lamari. Masih pengen baju lagi? Lihat, kenapa tidak dibagi-bagi dulu yang lama? Baru-baru beli yang baru. Lebih baik dibagi-bagi tuh. Nah sekarang ngapain? Apa artinya saudara simpan-simpan itu di lemari? Buat apa? Kita salurkan saja. Amin. Haleluya. Gereja harus berfungsi sekarang jadi pintu gerbang surga. Saudara siap jadi pintu gerbang surga? Amin. Yang pertama, kita melihat pintu gerbang surga. Gereja 3-2 ya. Nehemia 4:8-9. Nehemia 4:8-9. Ini pembangunan Yerusalem, Bait Allah. Pada waktu itu Raja Sanballat ada di sana. Dan mereka dihantui, ditakut-takuti dalam pembangunan rumah Allah. Ayat 8 dan 9. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka yang menakut-nakuti. Haleluya. Ternyata di sini gereja berfungsi. Orang yang suka berdoa dan mengadakan penjagaan. Pagar kita setiap hari adalah firman Tuhan. Pagar kita setiap hari adalah doa, praise and worship. Ketika doa dan firman Tuhan, engkau sedang menjaga dirimu dari hal-hal duniawi ini. Ada banyak orang bermufakat, merencanakan yang jahat,
Khususnya setan tidak senang engkau bahagia. Setan tidak senang engkau diberkati. Setan tidak senang kalau engkau sehat. Setan berusaha mengobrak-abrik hidupmu, mengobrak-abrik keluargamu, mengobrak-abrik usaha pekerjaanmu. Setan pengen. Tetapi kalau engkau tetap hidup di dalam pagar doa, praise and worship, deklarasi firman, saya percaya kita aman di dalam Tuhan. Amin. Engkau tetap ada di dalam pintu gerbang surga yang Tuhan. Engkau aman di dasarnya. Berjaga-jagalah di dalam doa. Lihat dulu sedikit sebentar. Lukas 22. Lukas 22. Sudah dapat? Ayat 31. Apa kata Yesus kepada Petrus? 3, 2 ya. Simon, Simon, lihat menampi kamu seperti gandum. Tetapi dan engkau setelah engkau sudah insya kuatkan saudara-saudara. Inilah sebenarnya keberadaan kita. Lihat. Sadar, katakan sadar. Setan terus mau menampi pribadi kita, menampi keluarga kita, menampi usaha pekerjaan kita. Setiap hari setan mengincar orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Loh, dan Tuhan tak perlu, dia udah menjadi miliknya. Tapi yang diincar oleh setan siapa? Anda dan saya, yang selalu berdoa, berjaga-jaga, hidup dalam firman, hidup dalam praise and worship. Kapan lengah itu? Kapan ada waktu? Kapan ada kesempatan? Itu yang dicari oleh setan. Tapi apabila setiap hari kita membangun di dalam roh, membangun di dalam iman, sesuai dengan firman-Nya, saya percaya tidak ada lagi celah. Amin. Kalaupun kita terjatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang kita. Amin. Tuhan tahu Simon Petrus sama dengan kita. Tuhan melihat iblis telah menuntut engkau seperti gandum. Yesus yang ngomong, dan Yesus sudah melihat itu. Tetapi Yesus berkata, aku berdoa untuk engkau. Ternyata sampai hari ini Yesus masih berdoa buat kita. Amen. Dia pensyafaat kita. Amen. Dia tidak hanya melawat kita, tapi dia. Haleluya. Dikatakan kuatkanlah saudara-saudara. Kalau saudara insaf, kuatkan satu dengan yang lain. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, ada selalu jalan keluar yang Tuhan sediakan. Mari buka mata rohanimu, minta kepada Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku pewahyuan untuk melihat kebesaran-Mu, melihat kemuliaan-Mu, bahwa Engkau dan tidak pernah meninggalkan aku sendirian di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mata rohani, pakai mata jasmani, mata rohani. Betapa sulit pun penderitaan, usaha, selalu Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Asal engkau membuka mata rohanimu. Jangan biasakan terus bersungut-sungut. Selamat pagi. Amin. Jangan biasakan bersungut-sungut. Jangan biasakan itu kebiasaan orang pasif. Kalau itu orang benar, biasakan mengucap syukur. Amin. Jangan bilang, tapi Pak keadaan, ya justru karena keadaan seperti itu. Kita mengucap syukur, kita alami itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Kalau engkau bersungut-sungut, upahnya apa? Tambah susah. Engkau menggadaikan imanmu. Engkau menggadaikan apa yang engkau hidupi dari firman. Halo? Mari kita tetap pada posisi iman kita. Pegang janji Tuhan kuat-kuat. Pegang firman-Nya kuat-kuat. Yakini firman-Nya. Jangan apapun yang terjadi. Dengar, apapun yang terjadi, belajar mengucap syukur. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan berkata, apapun yang terjadi Tuhan, yang aku tahu, aku dan keluargaku aman dalam Tuhan. Sekalipun rebas 1.000 orang, rebas 10.000 orang, aku hanya menontonnya saja. Aku
Aku berlindung di bawah firman. Di bawah kuasa firman itu aku berlindung. Mana orang tua yang suka anaknya sakit? Hanya orang tua gila itu. Bapak kita itu lebih daripada kita. Dia tidak pernah merencanakan engkau sakit, menderita dan mati muda. Itu hanya pekerjaannya setan. Yang Tuhan inginkan dari kita sekarang itu bangun dirimu. Yakini firman-Nya. Berdiri di atas janji-janji-Nya. Jangan sama dengan orang pasif. Orang pasif takut, bimbang, ragu. Tapi engkau punya perlindungan. Paling keselamatan adalah firman. Yang kita harus, sekalipun iman mereka bergoncang, tapi aku tetap aman dalam Tuhan. Itu tandanya engkau mengenal siapa Tuhan. Kalau engkau percuma engkau tidak mengenal Tuhan berarti. Kalau engkau mengenal Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Engkau tidak menggadaikan imanmu. Engkau tidak menggugurkan, merontokkan iman, menghancurkan imanmu dengan apa kata orang. Katanya sudah mati lu gara-gara corona. Langsung setan bilang, sebentar lagi kamu. Dan engkau bilang, jangan-jangan. Terus apa arti firman Tuhan buatmu? Apa arti firman itu buat kita? Firman itu jelas banget. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, sebab Yesus takkan goyah kan? Tapi masih kadang goyah. Masih kadang goyah? Kuatkanlah satu dengan yang lain. Saudara seimanmu goyah, suamimu goyah, istrimu goyah, anak-anakmu goyah. Kuatkanlah satu dengan yang lain. Ada tertulis. Bukankah firman itu dipakai Tuhan untuk berkemenangan dalam pencobaan? Ada tertulis. Yesus berkata, kalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Jangan tinggali. Ketika temanmu lagi susah, khawatir, jangan ditinggali. Dikoporin, oh hati-hati gue. Apalagi gue suka sakit kepala. Apalagi gue ada asam. Berarti kita termasuk pembunuh. Pembunuh apa? Pembunuh imannya. Kenapa tidak kita katakan penyakit kecil buat Tuhan? Gak ada apa-apanya penyakit buat Tuhan. Asal engkau percaya, engkau pasti menang. Saya melihat ketika musim corona itu wajah saudara wajah bergerut. Kenapa kita tidak deklarasikan apa yang kita percaya, apa yang kita imani? Setiap hari. Haleluya. Haleluya. Gereja berjaga-jaga di dalam doa dan terus membangun manusia roh di dalam Tuhan. Sama seperti yang dilakukan orang-orang Israel ketika mereka membangun bait Allah. Mereka berdoa dan berjaga-jaga. Apapun tantangan, perhatikan. Satu pegang pedang, tangan kiri pegang pedang, satu pegang ciduk dan perhatikan cara kerja mereka pada waktu itu. Pegang tombak dan mereka sambil pegang batu dan semen. Kerja. Wow. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Kesungguhan hatinya. Yang kedua, kita perhatikan. Gereja berfungsi sebagai pintu gerbang surga. 3 ya. Mazmur 156. Oh, sudah hafal ini. Sudah hafal? Mazmur 1 ayat 56. Jangan. Sebab itu, ayo dong. Sebab ini hanya 5 orang yang bawa Alkitab.
Semua kita bisa baca? Amin. 3, 2 ya. Sebab itu orang fasik begitu pula orang berdosa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik itu kebinasaan. sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Jadi kita yang harus mengasingkan diri kita, memisahkan diri kita. Gereja membersihkan dirinya. Kita sebagai gereja Tuhan, bersihkan dirimu dari segala kefasikan dunia ini. Topeng-topeng kepura-puraan itu buang. Haleluya. Engkau tidak bisa tahan lagi di kumpulan para pencemooh, di kumpulan orang-orang berdosa, di kumpulan orang-orang fasik. Kita tidak tahan lagi. Kita harus mengasingkan diri kita. Karena apa? Engkau sudah mengenal jalan kebenaran. Tapi jalan orang fasik menuju apa? Tanpa dia sadari. Dia pikir dunia ini oke-oke saja. Padahal dunia ini menuju kepada kebinasaannya, menuju kepada maut. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersihkan dari semua ketakutan, kebimbangan, keraguan. Hatimu penuh dengan pencemaran. Bersihkan hidupmu. Hidup di dalam janji Tuhan. Hiduplah sebagai pintu gerbang surga. Nyatakan kuasa Tuhan. Tarik turun hadirat Tuhan. Tarik turun surga di dalam rumahmu. Tarik turun surga dalam hidupmu. Ada salom dalam hidupmu. Ada salom di dalam rumahmu. Ada damai sejahtera. Ada buah roh di dalam rumahmu. Haleluya. Kenapa? Jelas tadi pagarnya. Firman. Grace and worship. Jelas. Kalau itu hidup di dalam firman, membangun dengan deklarasi, saya percaya aman. Aman. Setan tidak bisa mencuri engkau sukacitamu. Karena apa? Setiap hari engkau bangun di dalam diri. Saya berdoa supaya kita hidup dalam kemenangan. Yang ketiga, gereja berfungsi sebagai pintu gerbang surga. 3, 2 ya. Gereja harus hidup sesuai dengan pola firman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Gereja harus hidup. Saudara masih hidup tak? Amin. Jangan-jangan dagingmu hidup. Ada. Ya. Gereja harus hidup sesuai dengan pola firman Amin. yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Saya akan membahas ini. Pola firman. Pola apa yang selalu ada di dalam hidupmu? Pola duniawi. Pola duniawi membentuk kita. Sini deh. Bawa jas dong. Bawa jas dong. Walaupun jas pinjaman tidak apa-apa. Perhatikan. Kalau Dorcas mau menjahit baju harus ada pola enggak? Ya. Belum? Saya tukang jahit, saya harus langsung jahit bajunya. Tidak. Harus ada polanya dulu kan? Kalau saya bikin polanya Dwi kepada polanya Dorcas dan saya pakaikan, ya, tapi tidak apa-apa, pakai aja. Dipaksakan pakai, apa yang terjadi? Hah? Waktu dia pakai, cantik sekali. Gitu. Lihat, sering kali kita pakai pola dunia, cocok tidak cocok, pakai terus. Dan susah dilepaskan pola dunia dari hidup kita karena sudah terbentuk sejak kecil. Lepaskan. Kalau kita buang pola dunia dan kita pakai pola firman, pola surga, apa yang terjadi? Berkemenangan. Haleluya. Tidak ada kekalahan lagi. Tapi kalau Dorcas datang, saya mau bikin jas, terus saya bikin polanya, terus saya bikin polanya, terus saya potong kainnya sesuai dengan pola, saya jahit. Dorcas, ini saya sudah selesai, coba pakai. Pas dah? Cocok dah? Cocok? Polanya pas. Nanti kalau bikin
lagi seperti ini atau modelnya saja diganti. Oke? Enak dilihat? Enak. Tapi coba pakai jas yang mana tadi? Jas mau lampu mana dulu? Saya pakai pola dunia. Nah, Dorcas ini sudah selesai. Pola yang baru, model baru, modelnya keren. Pakai Dorcas, pakai. Wih, bagus banget. Saudara ketawa kan? Seringkali kita diketawai dunia kok tidak sadar. Diketawai setan tidak sadar. Bisa. Karena apa? Kita ikut pola dunia. Ikut pola mereka. Berarti apa? Gereja harus hidup sesuai dengan apa? Pola firman membersihkan pikiran kita. Pola firman membersihkan hati kita, membersihkan perasaan kita. Firman itu pengen memuduskan kita supaya sama seperti yang berfirman itu sendiri. Haleluya. Tuhan mau kita berubah. Jangan pertahankan keberadaanmu. Pola dunia harus diubah oleh pola firman. Haleluya. Lihat, ketika orang Israel keluar dari Mesir, celah Mesir tetap dibawa dalam pikiran, di dalam hati, dalam perasaan mereka. Padahal mereka sudah keluar dari Mesir, sudah mau sampai tanah perjanjian, tapi masih ada celah Mesir. Masuk mereka ke tanah perjanjian? Tidak. Perhatikan itu. Karena pola Mesir ada selalu pada mereka. Sebenarnya ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mau masuk ke tanah perjanjian, yang ada di pikiran pola tanah perjanjian. Gambaran tanah perjanjian, hati tanah perjanjian yang ada pada mereka. Tapi mereka tetap pertahankan. Mereka tidak masuk. Jangan-jangan gara-gara itu kita tidak masuk surga. Gara-gara pola keduniawian. Tabiat buruk, kebiasaan buruk kita pertahankan terus. Tidak pernah berubah pola kita. Tapi apabila setiap hari engkau baca firman-Nya dan pola firman mulai terbentuk dalam hidupmu, saya percaya tidak gampang engkau diganggu gugat oleh setan. Engkau akan berdiri teguh di atas perjanjiannya. Apapun yang terjadi, yang aku tahu Tuhan, firman ini akan terjadi. Kalau engkau pegang teguh kuat firman Tuhan, maka itu pasti terjadi atasmu. Meragukan Tuhan itu dosanya. Dosanya. Ada firman yang berkata begini. Engkau tahu berbuat baik, tapi tidak engkau lakukan. Dosa. Terbentuk oleh pola firman. Hatimu terbentuk oleh pola firman. Mari kita berjuang terus melepaskan pola duniawi dan memakai pola firman. Amin. Haleluya. Hidup ini perjuangan. Dan perjuangan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Tetapi perlu deklarasi. Amin. Kenapa deklarasi? Supaya firman itu digosokkan di rohmu. Firman itu digosokkan di rohmu. Semakin dipertajam, semakin meyakini janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan hanya memakai mata jasmani. Katakan kepada Tuhan, buka mata rohani itu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu, untuk melihat kebesaran. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, baca dengan keras 32 ayat. 3:19. 1 Samuel 3 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1 Samuel 3 ayat 19. Sudah dapat? Ya. 3-2 ya. Dan Samuel semakin besar. Semua memperhatikan. Siapa dia? Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Perhatikan,
ternyata Samuel hidup oleh firman. Amin. Ketika dia hidup oleh firman, Tuhan menyertai dia. Amin. Saudara baca 1 Samuel, 2 Samuel. Sepanjang hidup Samuel, tidak ada satu musuh pun yang tidak ditaklukkan oleh dia. Karena apa? Hidup di dalam firman. Tidak ada firman itu yang dibiarkannya gugur. Berarti dihidupi, diyakini firman itu menjadi daging dalam hidup. Waduh, enak sekali ya. Kalau kita seperti Samuel ini, firman itu hidup di dalam hidup kita, menjadi daging firman itu. Ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit bisa disembuhkan. Kita masih bisa sakit? Masih bisa sakit? Tapi karena apa? Karena engkau punya firman. Pola firman, benih ilahi. Kalau ada benih ilahi, benih yang jahat tidak bisa menyamai benih ilahi. Haleluya. Kita berdoa supaya kita seperti Samuel. Tidak satu pun firman itu dibiarkannya gugur. Dia renungkan, dia meditasikan, bayangkan, dibayangkan. Firman itu terjadi, dibayangkan. Haleluya. Bayangkan firman itu terjadi atasmu. Bayangkan firman itu terjadi atas hidupmu. Dibayangkan. Dibayangkan. Haleluya. Kalau satu saat dokter bilang begini, jantungmu membengkak. Kalau dokter bilang satu saat jantungmu membengkak, semua mendengar saya? Ya. Apa yang kau lakukan? Aduh, gitu? Tidak. Bayangkan. Amin. Kalau dokter bilang jantung membengkak, loh, puji Tuhan dong kita tahu jantung kita membengkak. Ya. Perlu periksa ke dokter kan? Ya. Dan dokter bilang jantung membengkak, oh gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dok. Kapan lagi aku periksa dok? 1 minggu lagi kamu datang ke sini lagi. Begitu engkau tahu jantungmu membengkak, pulang ke rumah, meditasi. Bayangkan jantungmu dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Aku jadi orang bingung di sini sih. Orang beriman gak sih? Sepertinya saudara enggak. Seperti orang bingung. Kau pulang, masuk kamar, karena engkau berkata, Tuhan yang akan menciptakan jantungku normal, sebesar telap gempalan tanganku ini, dan kembali normal. Setiap virus, kuman, bakteri tidak berkuasa lagi. Engkau deklarasikan iman dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekonsistenan. 1 minggu depan kembali kamu ke dokter. Coba dok periksa lagi. Ketika dokter periksa, kok bisa terjadi? Normal. Amin. Berarti kita sudah mengalahkan pola dunia. Kita pakai pola surgawi. Jangan paksa pola dunia dalam hatimu. Lepaskan itu. Amin. Sebelum umur 70 engkau tidak boleh mati. Setuju enggak? 70 tahun ke atas. Haleluya. Saudara boleh nyanyi, terserah padamu. Pasrah sudah. Amin. Tapi jangan minta mati. Jangan minta mati. Dosa. Orang pengen hidup kok minta mati. Haleluya. Amin, amin, amin. Buang pola dunia. Ketika engkau periksa ke dokter, apapun kata dokter, bisa jadi, aduh, ginjalmu besar sebelah. Apa yang kau lakukan? Bermeditasi? Tidak. Meditasi. Amin. Masuk kamar, bayangkan ginjalmu Amin. normal. Haleluya. Amin. Jangan meruminasi. Engkau punya pola firman. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang luar biasa.
Segala sesuatu mungkin. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir. Sudah yang terakhir, tidak usah angkat-angkat. Yang terakhir. 3, 2 ya. Apa kami memiliki roh iman yang sama? Apa yang ku percayai, aku perkatakan. Oleh sebab itu aku perkatakan. Berarti setiap hari kau memperkatakan apa yang kau percaya, apa yang kau imani, apa yang menjadi janji Tuhan. Perkatakan. Jangan perkatakan, aduh kok sepi, aduh kok orang itu. Jangan. Perkatakan apa yang kau percaya. Aku percaya Tuhan sumber berkat, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Haleluya. Kalau kita percaya janji Tuhan, pola firman-Nya akan membentuk kita. Perkatakan setiap hari firman. Renungkan firman Tuhan. Apa yang kau imani, apa yang kau percaya, perkatakan. Maka itu akan jadi atas kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan tolong kita. Jadilah pintu gerbang surga, bukan pintu gerbang neraka. Biarlah Tuhan dimuliakan. Bangun dirimu terus berjaga-jaga, konsisten dalam hidup ini. Berjaga-jagalah dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Firman itu hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih. Jangan hanya lip service. Dari hati menyebarkan. Bayangkan hidupmu ke depan. Bersama Yesus kita lakukan perkara. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hidup kuasa-Mu. Katakan itu kepada dirimu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Aku pernah berjanji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Ketika engkau menyanyikan pujiannya, lihat dirimu sekarang dan ke depan. Ada banyak hal yang tak terduga, tetapi janji Tuhan harus digenapkan. Tuhan mau menggenapkan janjinya kepada gereja, kepada orang-orang yang punya ketetapan, kepada orang-orang yang hidup di dalam pintu gerbang surga. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Deklarasikan dari dasar hatimu, bukan hanya dari mulutmu, sehingga Roh Kudus akan mengingatkan hal-hal yang baru dan tantangan-tantangan yang kau hadapi pun nanti engkau siap menghadapinya, karena engkau sudah deklarasikan firman-Nya. Pola firman terbentuk dalam hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Yes, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yes, tersenyum. Kami percaya firman-Mu. Kuasa-Mu yang sangat besar, yang lemah menguatkan, yang susah dihidupkan, terjadi luar biasa, luar biasa. Dalam nama Yesus.
bakteri penyakit yang mematikan. Aku deklarasikan lenyap dari tubuh mereka. Tubuh mereka adalah baik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Mereka hidup di pintu gerbang surga. Mereka menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam kebenaran, hidup sesuai pola firman. Mereka diberkatilah sidang jemaat yang hadir pada kami hari ini. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah anak cucu mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan dalam mereka akan dibuatkan berhasil. Sidang jemaat mereka naik bukan turun. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus kami tolak roh sakit penyakit, kami tolak roh kecelakaan, kami tolak kuasa perkebunan, kami tolak roh sial bangkrut, kami tolak niat orang jahat, kami tolak rancangan orang jahat. Kami diberkati sehat, kami kuat, kami biasa bersama Yesus. Kami lakukan perkara besar. Setiap sidang jemaatmu yang memberikan satu-satu lebih Tuhan, tingkat-tingkat langit terbuka, pintu-pintu berkat terbukalah. Dalam pelahap pelobak mengirim kami halau dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, pujilah Roh Tuhan. Gereja Tuhan, mulailah membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus turun menemui kita, persekutuan dari Roh Kudus memimpin, mengajar dan menggenapkan janji-janjinya. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Haleluya.